warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang ini aku lagi ada di salah satu tempat kopi yang ada di Bali. Di Kopi Langganan 3. Nah, sekarang udah sama Kak Ade. Ya, Nah, Kak, kenapa namanya jadi Kopinang? kenapa namanya jadi Kopinang? Jadi Kopinang itu pengambilan dari nama Nangnya ya. Nangnya itu kan dari panggilan masyarakat Banjar. Contohnya seperti Nang beli rokok dulu gitu, atau Nang kesini dulu Nang, nah gitu. Jadi Jadi namanya ini ada kesulitan nggak, Kak? cari namanya ini spontan aja sih, kayak Spontan terinspirasi aja. dari kepala gitu. Tiba-tiba Terinspirasi dari ayat-ayat cinta. Kopinang. Kalau awal mula bisa membangun ini gimana? Terinspirasi dari orang lain kah atau ini emang passion Kakak? awal mulanya itu saya terinspirasi dari budaya ngopi pagi ya. Dalam artian ngopi pagi di luar di Jawa sana gitu. Kebetulan khususnya untuk daerah Tanah Bumbu itu budaya ngopi paginya itu belum seperti di luar sana gitu. Jadi kenapa Kopinang ini kita buka dari pagi itu salah satunya untuk merangkul generasi muda untuk lebih produktif, ngopi, baca koran, diskusi, gitu. Inspirasi terus sambil literasi. Mulai membukanya ini kapan, Kak? Kita buka dari tanggal 17 Agustus 2019. Sekarang udah buka cabang lah. Sekarang kita cabang 1 di Pegatan. Selisihnya berapa bulan, Kak, baru buka cabang? Pertama kita buka di sini itu 6 bulan. Terus setelah 6 bulan kita buka cabang di Pegatan. Apa sih yang membuat Kakak itu jadi sampai berani gitu buka cabang sampai secepat ini? Ya sebenarnya modal nekat aja sih. Modal nekat lah. Modal nekat karena juga kan baru mulai awal, jadi nggak ada salahnya nyoba gitu. Tahu juga ujungnya kita dapat pengalaman dari percobaan pertamanya gitu. Kalau dukungan itu kan pasti dukungan dari orang tua atau sekedar didukung kah? Apa enggak? Awal-awal pertama sih memang ya gimana ya, namanya orang tua kan mereka itu perlu bukti sih sebenarnya. Jadi awal-awalnya saya lebih ke pembuktian sih, dalam artian nggak terlalu banyak berbicara, yang penting eksekusi. Orang tua sudah lihat hasilnya ya baru perlahan-lahan mereka dukung. Menerima kalah. Ya menerima. Menurut Kakak dukungan itu perlu nggak? Perlu banget lah, dukungan orang tua itu perlu banget, karena dari situ kita dapat ridhonya orang tua untuk kesuksesan kita ke depan. Tapi gimana menurut Kakak kalau kan ada sebagian tuh pasti yang nggak didukung sama cita-citanya keinginan anak? Oh, untuk yang nggak didukung itu kalian jangan sedih, cuma yang pasti kalian bersabar aja sih, bersabar terus buktiin kalau kalian itu bisa. Sebenarnya orang tua itu cuman pengen yang terbaik sih buat anaknya gitu. Cuman kadang dari kitanya aja lagi cara kita ngebuktiinnya gitu. Kalau nggak didukung, pokoknya intinya fokus aja kan. Ya, kalau nggak, Fokus pembuktian. nah fokus pembuktian, kurangin bicara, banyakin action. Kan usaha itu pasti ada suka dukanya. Jadi selama usaha kopi ini Kak, suka dukanya apa? Suka dukanya, ya sukanya itu banyak teman, terus sering kenal orang-orang baru, terus happy, fun. Kalau dukanya itu paling ya waktu itu nggak banyak, karena kita ngurus usaha dari awal. Kita harus fokus, yang pasti waktu kita liburan tenaga kita itu keporsir semua untuk fokus ke usaha kita, kayak gitu aja sih. Kalau masalah sepi itu termasuk? Ya kalau masalah sepi itu kan menurut saya itu wajar ya, karena usaha itu kan
seperti air ya, di laut tuh kan pasang surut gitu. Ya, Kalau dikasih sepi kita bersabar, kalau dikasih rame kita bersyukur. mesti kan rame terus. Iya. Rame terus ikut semua lah. Kalau rame terus semua orang jadi pengusaha. Nah, dalam berproses ini kan ngejar Demian, menurut kakak lingkungan itu berpengaruh nggak? Atau ada hal-hal yang harus dijauhi? Jelas menurut saya itu lingkungan sangat berpengaruh untuk kita berproses menuju pencapaian kita ke depan. Karena kalau kita ingin sukses, kita harus berada di lingkungan yang tepat. Kayak gitu sih. Kan Uus bilang ya, orang lain nggak mau ngelihat kita jatuh, tapi nggak mau juga ngelihat kita lebih dari dia. Iya betul. Sambil minum kak? Iya betul. Silakan. Sangat berpengaruh lah. Sangat berpengaruh. Nah, dari yang aku lihat kan permasalahan orang yang baru buka usaha ini sekarang tuh cepat tutup juga nih. Jadi tipsnya apa aja nih kak supaya bisa bertahan, apalagi kondisi COVID kayak gini? Ya jadi usaha itu ya sebenarnya bukanya tuh, untuk buka usaha tuh nggak ribet-ribet amat sih. Sebenarnya yang susah itu bertahannya kan. Jadi kita usaha itu sebenarnya bertahan, yang kita harus betul-betul ekstra ya, artinya harus betul-betul serius gitu. Untuk yang teman-teman yang mau buka usaha, saran saya sih persiapkan mental ya. Artian mentalnya itu harus betul-betul kuat, karena jangan dipikir untungnya aja gitu. Pasti kalau kita buka usaha itu ada ruginya gitu. Karena kesuksesan itu berbanding lurus dengan kegagalan. Gitu sih. Soalnya kan kadang-kadang tuh karena sepi jadi jujur, seharusnya enggak. Seharusnya kan dilihat kok apa sih yang kurang dari toko ini. Oh iya betul. Ya, seharusnya gitu kan yang harus dilihat, harus di apakah rasanya atau dekorasinya. Oh, di situ ya betul. Kalau kita sepi, kadang yang kita butuhkan tuh sebenarnya inovasi. Iya. Inovasi kita perlu, karena sesuatu saat konsumen itu bisa jenuh gitu. Dengan konsep atau dengan menu, kita harus rombak lagi, Iya, pembaruan harus ada lah. pembaruan lah. Pokoknya intinya kalau sepi jangan tutup, tapi dirubah, harus bisa bertahan kan. Yap. Terakhir kak, motivasinya dikit buat orang di luar sana yang mau ngejar keinginannya. Ya sebenarnya gimana ya, untuk motivasi saya juga kan masih belajar, masih awam gitu, awal-awal ya sedikit sih, cuman motivasinya ya tetap semangat, terus jangan lupa bersyukur, terus kalau jalan usaha kalau nggak sesuai dengan keinginan bersabar, terus kalau rame juga ingat maksudnya ditabung-tabung uangnya, tabung-tabung uangnya, bersyukur, terus jangan lupa untuk selalu dekat dengan orang tua kita gitu, karena ridhonya kesuksesan kita kan ada di mereka. Sama nih bagi pasti kan lulus sekolah tuh bingung nih, ada yang nggak bisa sekolah, yang nggak bisa kuliah lagi. Kuliah tuh sekolah itu berpengaruh nggak? Berpengaruh ke dalam kemana maksudnya? Maksudnya ini mau usaha atau apa? Oh, kalau menurut saya sekolah itu berpengaruh untuk usaha, karena kita kan belajar teori di situ kan, sedangkan usaha kan kita praktek. Jadi praktek pun tanpa teori kita lemah gitu loh. Dalam artian usaha kita lemah karena kita nggak ada teori dasar. Tapi juga sebaliknya, terlalu banyak teori nggak ada praktek, kita nggak jalan-jalan gitu. Sama aja bohong kak. Sama aja bohong. Pokoknya di luar sana kalau dari sekolah menengah
terserah. Kalau bisa kuliah kuliah, kalau nggak bisa kan mampu tapi nggak mau lanjutkan, mungkin ada yang dikejar kan, Ya. yang nggak bisa kuliah karena nggak mampu masih ada peluang lah buat jadi pengusaha. Oh iya, lupa tadi saya pesankan untuk kalian para pemuda, sebenarnya kalian itu sudah punya modal yang besar, nggak harus bentuk uang, materi apa, tetapi tekad, semangat. Ya, artian kalian masih muda, punya semangat yang ekstra, justru dari situ kalian manfaatkan. Bukan nggak mesti harus uang modal, kalian punya tekad, ambisi, nah di situ tujuan, semangat aja. Tapi kebanyakan kan teman-teman tuh banyak juga yang habis lulus sekolah ini bilangnya nggak ada tujuan gitu, belum ada tujuan. Seharusnya kan kalau belum ada tujuan itu uang tuh ditabung dulu. Oh iya, betul juga. Seharusnya ditabung dulu. Pokoknya itu harus punya tujuan. Kalau nggak ada tujuan, uang gaji itu sia-sia aja. Tapi terkadang tujuan itu kita temukan di saat kita sudah jalan gitu. Di saat kita sudah mulai bergerak jalan, baru ketemu tujuan. Tapi kalau kita nggak ada bergerak, langsung nyari tujuan, kadang susah juga gitu. Intinya kalau belum ada tujuan, masih ngikut orang lain tuh tabung aja dulu. Oh iya, uang. betul. Nah kalau sudah ada tujuan kan gampang jadinya. Yap. Sampai sini dulu Kak lah. Makasih dulu Kak, sudah mau Siap. apa nih namanya, meluangkan waktu ngopi-ngopi. Oke. Nah, tahu nggak Kak panjangan dari ngopi? Apa itu ngopi? Kalau sedang bersama kan ngopi, ngobrol perkara gimana. Kalau kita ini ngobrol ngopi, ngobrol happy, ngobrol menginspirasi. Semoga Asik. kita ngobrolnya happy, semoga bisa menginspirasi yang lihat. Oke. Makasih Kak. Yuk.